Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Ashraf Halimi, dan kali ini kita akan membahas tentang rukun dan syarat nikah. Rukun menurut bahasa artinya adalah tiang, sementara menurut syariat adalah perkara yang wajib atau perkara yang harus dilakukan saat melakukan perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Contohnya seperti salah satu rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Maka sholat tidak sah apabila dengan sengaja tidak membaca surah Al-Fatihah. Itulah definisi daripada rukun. Sedangkan syarat menurut bahasa artinya mengikat dengan kencang atau merapihkan. Dan menurut syariat adalah perkara yang wajib ada atau wajib dilakukan sebelum melakukan perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Dan harus tetap ada sampai selesai melakukan perintah tersebut. Contoh, salah satu daripada rukun sholat adalah wudhu. Maka wudhu harus tetap ada dan tidak batal sampai sholat selesai. Karena jika salah satu syarat hilang, maka sholatnya menjadi batal. Biasanya pembahasan syarat lebih dahulu daripada pembahasan rukun. Namun dalam pembahasan nikah ini, rukun lebih didahulukan daripada syarat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dan syarat nikah. Rukun nikah ada 5. Pertama, calon mempelai laki-laki. Kedua, calon mempelai perempuan. Ketiga, wali. Keempat, 2 saksi laki-laki. Dan yang kelima adalah syighad atau ucapan ijab dan qabul. Setelah mengetahui rukun, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dari rukun yang telah disebutkan tadi. Syarat bagi mempelai laki-laki ada 8. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal. Keempat, benar-benar laki-laki secara yakin. 5 halal untuk menikah, bukan mahram. 6 dengan sukarela, bukan dipaksa atau terpaksa. 7 muayyan atau diketahui dengan jelas. Yang ke-8, mengetahui nama mempelai wanita dan nama orang tuanya. Dan syarat bagi mempelai perempuan ada 7. Pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga halal untuk dinikahi, yakni bukan mahram. 4 diketahui dengan jelas. 5 tidak bersuami. 6 tidak dalam masa iddah dari perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. 7 benar-benar perempuan, yakni bukan banci. Keterangan ini diambil dari kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 2 halaman 101. Tetapi tidak ada syarat baligh bagi mempelai perempuan, karena menikahi perempuan yang belum baligh tetap sah kalau bisa menjaganya. Kemudian syarat wali. Syarat wali ada 6. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal. 4 merdeka, bukan budak. 5 laki-laki. 6 adil. Untuk urutan orang yang menjadi wali adalah pertama ayah, lalu kakek atau ayah dari ayah, lalu saudara kandung laki-laki seayah seibu, lalu saudara seayah, lalu anak laki-laki saudara kandung seayah seibu, lalu anak laki-laki saudara seayah, lalu paman dari ayah, lalu anak laki-laki paman dari ayah. Semua itu secara berurutan. Apabila ayahnya tidak ada, maka yang menjadi wali adalah kakeknya, dan seterusnya.
Apabila kakek tidak ada, maka saudara kandung laki-laki seayah seibu dan seterusnya, seperti urutan waris. Dan apabila semuanya tidak ada, maka yang menjadi wali adalah hakim. Keterangan ini diambil dari kitab Kifayatul Akhyar, juz 2, halaman 51. Yang keempat adalah syarat daripada saksi. Syarat saksi ada 6. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Merdeka. 5. Laki-laki. Dan 6. Adil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, wa makana min nikahin ghairi zalika fahuwa batilun. Artinya, tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Dan apabila terjadi dalam pernikahan tanpa wali dan 2 saksi yang adil, maka pernikahan itu batal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Adil bagi wali dan saksi merupakan syarat dari sahnya sebuah pernikahan. Maka seharusnya dalam acara akad nikah mengundang orang-orang yang dianggap soleh dan mengundang ulama setempat agar disaksikan oleh orang-orang yang adil. Karena kesaksian mereka merupakan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ijab dan qabul merupakan hak manusia kepada Allah. Dan bagi wali yang ragu akan dirinya sendiri, hendaknya mewakilkan ijabnya kepada orang yang dianggap adil. Dan yang dimaksud dengan adil adalah orang yang menjaga kehormatan agama dan kehormatan dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, syarat siqat atau ijab dan qabul. Dalam hal ini telah diterangkan dalam episode sebelumnya. Ijab dan qabul atau siqat bisa diwakilkan kepada orang lain seperti yang dilakukan sebagian wali nikah mewakilkan kepada penghulu atau ulama yang disegani. Begitupun qabul bisa diwakilkan apabila pengantin pria berhalangan atau bisu, maka bisa diwakilkan kepada orang lain. Contohnya, umpama dalam qabul dan menggunakan bahasa Indonesia adalah, saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan untuk saudara saya yang bernama Fulan bin Fulan yang telah mewakilkan qabulnya kepada saya dengan mas kawin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan membahas tentang mas kawin. Mas kawin merupakan bagian penting dalam pernikahan. Hukumnya wajib tapi tidak termasuk rukun atau syarat. Kewajiban memberi mas kawin dalam pernikahan telah Allah tetapkan semenjak zaman Nabi Adam menikah dengan Ibu Hawa. Dalam satu riwayat, sebagian ulama menjelaskan, ketika Allah telah menciptakan Ibu Hawa, maka Nabi Adam berkata, Wahai Tuhanku, nikahkanlah aku dengan Hawa. Lalu Allah berkata, Wahai Adam, tidak akan aku nikahkan kecuali kamu telah memberikan mas kawinnya kepadaku. Nabi Adam berkata, Apakah mas kawinnya wahai Tuhanku? Allah menjawab, Bacalah sholawat kepada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali dalam sekali nafas. Lalu Nabi Adam membaca sholawat hingga 70 kali dan nafasnya terputus. Maka Allah berkata kepadanya, Tidak apa, sholawat yang telah kamu baca sebagai awal dari mas kawin. Selanjutnya wajib bagimu untuk melunasinya. Oleh sebab itu ada kalanya sebagian orang membayar separuh dari mas kawin dan separuhnya di kemudian hari. Seorang laki-laki wajib memberikan mas kawin kepada istrinya, tapi tidak ada batas seberapa besar atau kecil dari mas kawin tersebut. Hanya disunahkan tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Dirham adalah koin uang perak murni seberat 3,11 gram.
Jika diukur dengan uang rupiah, maka harus diketahui terlebih dahulu berapa harga perak murni per gramnya. Jika harga perak per gram mencapai Rp7.000, lalu dikalikan Rp7.000, maka hasilnya adalah Rp217.700. Dengan demikian minimal mas kawin disunahkan sekitar Rp220.000 sampai Rp250.000. Dan untuk ukuran maksimal daripada mas kawin adalah 3,11 gram perak kali 500, jumlahnya 1.555 gram perak. Dikalikan 7.000, maka hasilnya adalah 10.885.000. Berarti untuk ukuran maksimal daripada sunnah mas kawin dalam kisaran 11 juta atau kurang sedikit. Sunnah ini diambil dari mas kawin yang pernah diberikan oleh Nabi kepada istri-istrinya dan mas kawin yang diterima oleh putri-putrinya. Namun demikian Nabi pernah perintahkan kepada sahabatnya memberikan mas kawin walau berupa cincin dari besi. Bahkan ada yang menikah dengan mas kawin mengajarkan sebagian daripada hafalan Al-Quran. Tapi semua itu dilakukan hanya karena memang sangat miskin, berbeda dengan zaman sekarang. Dan dalil dari Al-Quran yang mewajibkan mas kawin adalah surah An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tun nisaa shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Artinya, dan berikanlah mas kawin kepada perempuan dengan sukarela. Kemudian apabila ia memberikan sebagian dari mas kawinnya untukmu dengan senang hati, maka ambillah atau makanlah pemberiannya itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.